Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Yang pertama akan saya sampaikan adalah demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi adalah sistem yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan pemimpin melalui musyawarah atau pemilihan atau yang biasa kita sebut pemilu di sini. Nah, dalam Islam, demokrasi tidak disebutkan secara langsung. Namun, Islam mengajarkan nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi. Nah, contohnya seperti kayak musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38. Nah, di situ menjelaskan bahwa urusan orang beriman diselesaikan dengan musyawarah. Nah, berarti artinya sebelum mengambil keputusan, kita dianjurkan berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain. Namun, kebebasan dalam Islam tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah-Nya. Nah, kita lanjut masuk ke kepemimpinan dalam perspektif Islam. Selanjutnya ini kepemimpinan ya. Nah, dalam Islam itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tapi juga harus berkewajiban melayani dan menyejahterakan masyarakatnya. Nah, seorang pemimpin yang baik harus memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu menjadi teladan. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini pernah mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden atau kepala daerah, tetapi juga oleh orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, bahkan kita sendiri dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke penegakan hukum dalam perspektif Islam. Bagian berikutnya adalah penegakan hukum. Dalam Islam, hukum ditegakkan untuk diciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak setiap orang. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa membedakan status sosial, jabatan, ataupun kekayaan seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar selalu berlaku adil, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, oleh karena itu, siapapun yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Nah, sebaliknya, orang yang tidak bersalah harus mendapatkan perlindungan hukum. Nah, segitu saja. Jadi, kesimpulan materi hari ini dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam Islam menekankan musyawarah dan keadilan. Kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Sedangkan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa membeda-bedakan siapapun. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta masyarakat yang damai, tertib, sejahtera. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.